halaman bosowaschool.com. Kita ketik nih di sini bosowaschool.com, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman login. Gimana sih cara lihat halaman login? Nah, ini kan ada di sini ada home, about, activity, guest, kontak, dan login. Nah, kalau login berarti klik yang login di sini karena kita akan masuk ke halaman MySchool itu sendiri. Kalau udah seperti ini, kita masukkan username. Username-nya itu dari mana sih? Nah, username-nya nanti dibagikan sama wali kelas, yaitu nomor NIS kalian, di depannya ada SDBI. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Tulis SDBI, ini NIS-nya ya, NIS siswa. Jadi setiap siswa yang bergabung di SD Bina Insani atau teman-teman yang sudah bergabung atau join di SD Bina Insani, insya Allah semuanya mendapatkan NIS. Nah, NIS-nya ini ya SDBI depannya. Jadi setiap mau login ada depan SDBI terus NIS. Terus password, ada halaman selanjutnya apa sih ini passwordnya. Nah, passwordnya itu diberikan secara default. Default itu artinya semua diberikan sama, nanti boleh bisa diganti sama teman-temannya. Cuma kalau sudah diganti harus diingat, karena kalau tidak ingat tidak bisa login lagi. Nah, kalau tidak bisa login akhirnya kesulitan. Nah, harus diingat ya. Nah, kecuali kalau misalkan udah mentok sama sekali nggak bisa login, passwordnya lupa, tapi jangan dibuat-buat lupa. Nah, itu bisa dikoordinasikan ke gurunya. Nanti insya Allah Mister bantu ya. Nah, untuk default passwordnya berapa sih? Nah, default passwordnya itu 1 sampai 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah seperti ini, klik continue. Nah, di home ini ada nama kalian nanti kalau sudah login, nama teman-teman yang yang misalkan didaftarkannya atas nama siapa. Nah, nanti akan masuk nih ketika login ya halamannya. Ini ada kelas. Nah, kita ini ada di kelas berapa? Karena Mister menggunakan pinjam punya kelas 6A yang Aisyah, maka yang Aisyah ini akan terlihat namanya di sini. Di sini ada lagi Senin 14 Maret 2022, berarti hari sekarang ini akan secara otomatis ditentukan oleh sistem komputer, di sistem aplikasinya itu sendiri, sehingga akan terbaca di hari sekarang, tanggalnya pun akan terbaca tanggal sekarang. Nah, terus di sini ada notifikasi. Notifikasi ini kalau misalkan ada tugas hari ini, maka akan ada di sini klik notifikasi, akan ada nih tugasnya apa hari ini. Kalau tidak ada tugas berarti tidak ada notifikasi tugas. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada halaman masuk dan pulang. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah masuk, boleh absen dulu nih di sini. Masuk, klik, nah pilih tahun pelajarannya, klik pilih tahun pelajaran. Nah, ini ya. Apa sih kok belum ada? Nah, karena kita belum absensi. Terus fungsinya masuk itu untuk apa? Nah, fungsinya masuk ini akan terlihat nanti datanya ketika kita sudah ada materi pelajaran, nanti akan ada absensi di setiap atas bidang studi. Ketika absensinya cek kehadiran, maka akan ada di sini tabel masuknya jam berapa dan selesainya jam berapa. Jadi masuk di sini bukan berarti absensi per hari ketika tidak ada pelajaran ya. Maksudnya ketika ada pembelajaran, klik di absensinya, maka itu akan keluar nanti tombol absennya ya, presensi ya. Tapi di sini belum ada nih jadwalnya, jadi belum terlihat tombol masuknya. Nah, ini ada absen kepulangan. Nah, absen kepulangannya apa sih? Nah, ini belum terlihat karena belum ada kepulangan. Nah, yang sebelah atasnya itu untuk apa? Nah, ini sebelah atasnya itu untuk absensi yang di MySchool. Klik ini, kita klik masuk.
Nah, sama nih kayak yang tadi itu ya, seperti yang absen masuk itu, datanya akan terlihat di sini. Oke, kita kembali lagi, sama ya dengan yang ini. Nah, ini pulang juga sama ya. Nah, ini akan terlihat ini absen kepulangan. Jadi absen di sini maksudnya data-data yang terekam ketika ada pembelajaran. Misalkan kalian udah masuk nih, namanya sudah ditentukan nanti di sini bulannya, tahun, ini tanggal ya, sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 28 kalau Februari ya. Oke, itu untuk halaman-halaman yang di atas ya, yang ini ya. Jadi ada masuk, ada pulang. Tapi di sini bukan berarti kita masuk, ketika masuk klik di sini bukan berarti kita mengisi absen di ke sini. Jadi ada absen itu ketika ada pembelajaran. Oke. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yaitu ada tombol surat, ada FOT, ada jadwal, ada administrasi, ada tabungan, ada saran. Nah, ini ada surat, kita klik surat. Kalau misalkan surat ini akan memperlihatkan surat yang dikirimkan oleh sekolah untuk teman-teman, atau dari bimbingan konseling, atau dari yang lainnya ya. Nah, yang bersifatnya secara pribadi ke akun teman-teman, atau secara menyeluruh, maksudnya semua disamakan kalau ada surat menyurat. Terus ini FOT untuk apa? Ini adalah untuk pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Nah, kita bisa menggunakan FOT-nya untuk memvoting ya, memvoting suara terbanyak. Nah, tapi ini teman-teman mungkin belum bisa diabaikan dulu, karena poin-poin ini akan diberikan ketika ada pemilihan waktunya tertentu aja. Nah, ini ada jadwal. Nah, teman-teman kalau misalkan ada jadwalnya sekarang, jadwalnya hari apa aja, nah bisa terlihat di sini nih. Karena ini kelas 6A, ini jadwalnya di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ini sudah ditentukan jadwalnya. Hari ini apa sih pelajarannya, jadwalnya? Nah, ini ada jadwal pelajaran nih. Nah, ini jadwal pelajaran contohnya ini di kelas 6 nih, jam 8.00 sampai jam 9:10. Jamnya jam kedua. Jam kedua? Jam ke-1-nya yaitu pembiasaan pagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba ada jam kedua aja, tiba-tiba nggak ada jam ke-1-nya, karena jam ke-1-nya adalah pembiasaan pagi. Jadi kayak sholat duha dan yang lain-lainnya ya, tilawati atau yang lainnya, nah itu dimasukkan ke jam ke-1. Nah, yang kedua, jam keduanya ini ada jadwal di Pak Ustadz Jainal. Pak Ustadz Jainal ini mengajar di kelas 6. Tuh, teman-teman ya. Terus jam selanjutnya Miss Nia. Oh, Miss Nia ini adalah guru bahasa Inggris di kelas 6. Ini ada jam berikutnya. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang tertera hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah login, akan terlihat jadwal pelajarannya langsung muncul di sini ya. Ada administrasi, tabungan, sarana. Ini administrasi ini nanti dipelajarinya diberikannya nanti, karena ini sekarang kita anulir dulu aja ya. Tabungan, saran yang kita gunakan yang penting-penting dulu aja ya. Guru siapa aja sih? Nah, ini ada gurunya nih. Nah, ada 50, banyak juga ya. Bina Insani gurunya dan Mrs.nya. Wah, alhamdulillah ya, Miss-nya dan Misternya banyak banget. Dan ini semua sudah diisi datanya dan sudah terekam di aplikasi. Kalau misalkan teman-teman mau melihat, saya mau melihat nih siapa sih sebenarnya. Mau melihat Bapak nih, Mr. Hoer misalkan, namanya siapa? Nama Mister adalah Muhammad Hairudin. Nah, tinggal dilihat, ada WA-nya juga. Jadi kalau misalkan mau ngelihat langsung, tinggal ngelihat, mau klik, mau berhubungan dengan WA-nya,
boleh, tapi yang sifatnya penting aja ya, jangan iseng-iseng nge-WA. Nah itu kan tidak bagus ya. Oke. Nah di sini ada tombol apa lagi nih? Kita lihat. Wah, ada e-learning. E-learning itu apa sih? E-learning itu adalah pembelajaran jarak jauh, electronic learning. Jadi pembelajaran secara elektronik dan sifatnya menggunakan aplikasi. Nah, ini keuntungannya kita menggunakan e-learning ini, kita bisa mempelajari dan mengerjakan tugas dari jarak jauh tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga. Karena ini alhamdulillah kita sudah menggunakan eMySchool yang alamatnya di boswaschool.com ya, yang tadi login ya. Nah, ini ada tugas, ada materi, ada ekstra. Kalau kita mau lihat tugas, tinggal klik aja di sini. Ada tugas gak? Klik tahunnya, semesternya berapa, semester ganjil atau genap. Karena gini sekarang genap, berarti kita cari tugas. Nah, kok belum ada? Nah, mungkin ini belum ada yang tugas yang diberikan untuk saat ini. Tapi kalau misalkan ada tugas, insya Allah akan terlihat di sini nih tugasnya ya. Seperti itu. Nah, untuk melihat tugas terus materinya, klik tadi ya, yang klik ini, yang tadi yang kedua dari bawah ya, yang home. Nah, materi apa sih materinya hari ini? Kita klik seperti ini. Tahun pelajarannya adalah 2021-2022, semesternya karena semester genap, cari tugas. Oh, ada ini. Wah, ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, alhamdulillah nih, Mister ini udah memberikan materi, memberikan tugas di kelas 6. Kalau mau melihat kayak gimana sih? Nah, boleh melihat nih contohnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada, berarti Mister dan Miss yang mengajar di kelas teman-teman belum memberikan tugas. Insya Allah kalau misalkan udah memberikan tugas akan ada di sini. Kita lihat lah, coba kita lihat. Wah, ini seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan ada materi ya. Nah, ada guru pengampunya siapa? Guru pengampu itu Mister yang mengajar di kelas teman-teman. Kalau misalkan ada Miss Twesti yang mengajar, berarti Miss Twesti di sini. Kalau misalkan ada Mister Budi atau Mister Bagus atau yang lainnya akan ada di sini, muncul di sini. Nah, hubungi via WhatsApp. Nah, ini boleh kalau misalkan ada yang sifatnya penting atau misalkan ada yang sifatnya ini boleh menghubungi. Tapi kalau tidak sifatnya penting-penting banget, ini nggak usah menghubungi ya, karena mungkin nanti Mister dan Mrs.nya lagi ngajar keganggu. Terus selanjutnya mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya ini kebetulan Mister mengampu di teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kapan nih di uploadnya? Maksudnya diberikannya materinya ini tanggal 1 Maret, harinya hari Selasa jam 9.25. Nah, selesainya tanggal kapan? Sampai jam Jumat 11 Maret. Kok masih bisa dilihat sampai sekarang? Ini keuntungan dari menggunakan eMySchool. Jadi materi-materi yang sebelumnya diberikan sama Mister dan Mrs. sama Miss yang mengajar akan terlihat. Jadi misalkan saya pengen baca-baca materi yang sebelumnya, nah, alhamdulillah insya Allah akan ada datanya di sini di eMySchool itu. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman ya, ada materi operator aritmatika dan rumus dalam Microsoft Excel. Nah, ini untuk kelas 6. Kalau teman-teman nanti udah kelas 6, insya Allah akan mempelajari seperti ini ya. Oke, seperti ini materinya, terus sampai bawah. Siswa tidak membaca katanya. Nah, ini kalau misalkan tidak membaca berarti ketahuan. Jadi kalau misalkan mau membaca nanti akan terlihat baca. Kalau udah klik di sini. Nah, oke, ini untuk materi ya. Kita kembali lagi ke home. Oke. Terus klik di sini lagi, yang kedua masih yang ini kan tadi belum selesai ya. Nah, ini ada lagi nih ekstra. Nah, ekstra itu apa sih? Kita klik di sini, semesternya genap. Nah, cari tugas. Nah, ekstra ini adalah ekstrakurikuler. Kalau misalkan kalau teman-teman sudah bergabung atau ikut ekstrakurikuler tertentu, nanti akan terlihat di sini ada tugas atau tidaknya. Misalkan dari ekstrakurikuler robotik atau
ekstrakurikuler, membatik, ada tugas akan terlihat di sini nih teman-teman, bisa mengerjakannya. Insya Allah dengan seiring berjalannya waktu semuanya akan diupdate. Tapi mohon sabar dulu teman-teman ya. Yang penting kita bisa mengenal dulu aja, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau tidak kenal maka tidak paham ya. Oke, yang penting mengenali dulu ya. Oke, selanjutnya ini kan sudah ya. Nah, ada juga yang di sini nih. Apa sih tombol apa sih ini yang sebelahnya? Kita klik. Nah, ini adalah total poin. Waduh, ada poin segala. Ada 0 poin negatif, ada 0 poin positif, ada pelanggaran. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baik, teman-teman sikapnya menurut sama guru, terus selalu mengerjakan tugas, tidak macam-macam, nanti akan memberikan apresiasi dari guru atau dari BK, bimbingan konseling ya. Kalau di sini poinnya positif akan terlihat. Kalau misalkan makin banyak poin positifnya berarti teman-teman makin bagus. Nah, di sini ada poin negatif. Nah, kalau misalkan poin negatif itu banyaknya poin-poin yang teman-teman yang melanggar. Misalkan ada poin pelanggarannya berapa poin, nanti akan ada di sini poin negatifnya ya. Nah, ini nanti akan terlihat, makanya kita harus bersikap dan berbuat baik selalu ya. Jadi jangan nakal, jangan macam-macam, apalagi misalkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Miss atau Mister yang mengajar. Jadi ini akan terlihat di sini ya. Insya Allah kalau kalian berbuat positif, berbuat baik dan tidak melanggar, akan ada poin positifnya di sini ya. Ini akan diupdate ketika Miss dan Mister mengajar kalian, atau bimbingan konseling akan melihat dari tindakan dan kegiatan sehari-hari yang selama pembelajaran. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada tombol yang ini nih, yang sebelahnya ya. Ini ada jenisnya ya, nanti kelihatan. Tombol sebelahnya itu adalah untuk ujian online. Nah, teman-teman biasanya kan kalau ujian menggunakan Google Form atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, alhamdulillah kita dengan eMySchool ini akan terlihat nanti akan menggunakan eMySchool ini dengan secara mudah pilihan ujian online-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada lewat Google Form kan satu-satu, tapi dengan aplikasi eMySchool ini kalian bisa melihat ujian online-nya secara langsung, secara sekaligus. Nah, ada di sini nih, ada UJC2, ujian praktek, PTS, PAT, PAS. Nah, kalau misalkan mau menentukan ujiannya PTS, klik. Nah, Nah, belum diupdate. Berarti ini ujian PTS-nya belum diupdate ya. Terus mau lihat yang UJC2. Nah, ini belum diupdate. Maksudnya belum diupdate itu berarti belum jadwalnya ya, belum jadwalnya. Oke, selanjutnya ada rekap. Nah, rekap ini adalah misalkan mau melihat rekap PTS, nanti akan terlihat nih mata pelajarannya apa aja, akan terlihat di sini ya. Oke. Selanjutnya ujian online udah selesai. Nah, sekarang satu lagi apa sih nih yang gambar orang? Kita klik aja deh. Nah, oh ternyata ada profil kita. Nah, ini adalah profil kakak kelas Aisyah kelas 6 ya. Mister minjem dulu karena kan sebagai guru jadi gak punya akun siswa, siswanya pinjam jadi atas nama Aisyah. Dan di sini ada foto, data, profil, orang tua, alamat, ijazah, dansos, riwayat, berkas, ekstra akun, semuanya kok pada kosong sih. Nah, teman-teman boleh mengisi nih di sini nih, mengisi misalkan fotonya boleh view di sini view. Nah, teman-teman boleh isi foto sama foto teman-teman ya, foto pribadi ya. Nah, di sini boleh cari fotonya, nanti disimpan dulu di komputer.
hasil dari fotonya itu tinggal disimpan. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa, boleh minta bantuan ke papa atau mama atau ke kakak-kakak yang udah bisa ya. Kalau udah, klik simpan. Nanti insya Allah fotonya akan muncul nanti di sini kalau udah disimpan. Oke, selanjutnya apa sih? Nah, ini ada data-datanya. Datanya sudah terisi ini. Siapa sih yang isi? Nah, alhamdulillah di sekolah ada yang membantu mengisi data ya. Di sini sudah terlihat. Nah, cuma ini datanya belum lengkap. Boleh dilengkapi kalau misalkan ada yang belum lengkap, ada NISN. Nanti insya Allah kalau misalkan teman-teman bingung, nanti akan dibantu sama Bapak dan Ibu guru ya. Selanjutnya ada profilnya masih kosong nih. Nah, yang kosong-kosong semua boleh diisi sama teman-teman ya. Ini profil orang tua, alamat. Nah, cara ngisinya tinggal klik view aja ya, view di sini. Nah, ini NISN-nya berapa sih? Nah, NISN kalian nggak misalkan tidak tahu, teman-teman tidak tahu, boleh menanya ke Bapak Ibu guru atau Mister dan Missusnya yang ngajar di kelas kalian. Nah, di sini jabatannya apa? Jabatannya kalau ini ada siswa, berarti siswa aja ya. Ketua OSIS. Nah, ini untuk kakak-kakak kelas yang di SMP atau di SMA. Nah, ini ketua kelas, boleh kalau kalian jadi ketua kelas ya. Terus golongan darah diisi juga enggak, boleh diisi supaya bisa mendata profil kalian, akan diketahui golongan darahnya A, B atau yang lainnya ya. Nah, ini terus pertama diterima di kelas berapa nih? Kalau pindahan biasanya kan nggak langsung dari kelas bisa tidak kelas 1, boleh misalkan ketika pindahan ada di kelas 2, boleh langsung di kelas 2 diisi. 3, boleh kelas 3. Tapi kalau masuk dari awal berarti dari kelas 1 di sini ya. Nah, ini tanggal diterimanya kapan, boleh diisi. Kalau teman-teman nggak paham, boleh konsultasi sama orang tua atau sama guru ya. Nah, jenis kelaminnya boleh diisi, laki-laki atau perempuan. Tempat lahir semuanya boleh diisi. Bagusnya diisi atau enggak sih? Bagusnya diisi, karena kalau tidak diisi nanti teman-teman akan istilahnya kesulitan ketika mau melihat data-datanya. Tapi kalau diisi, kalian misalkan mau melihat data-data pribadi, insya Allah akan gampang ya. Oke, mungkin karena waktu kita dibatasi, ini Mister hanya sampai di sini dulu ya, memberikan materi. Insya Allah kita lain waktu akan melanjutkan dengan fitur-fitur yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham dan senang menggunakan aplikasi iMySchool ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan mohon dimaklum karena keterbatasan waktu. Mister sendiri akan mengajar ujian praktek di kelas 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.